Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa menikmati hidup di alam dunia ini. Dan selanjutnya salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwasanya hadis tersebut merupakan sumber hukum yang kedua dalam agama kita, agama Islam, yang mana para ulama telah menetapkan bahwasanya sumber hukum tersebut setidaknya ada 4. Yang pertama yakni Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga qiyas, dan yang keempat adalah ijma' ulama. Baiklah, fungsi hadis terhadap Al-Quran pada intinya adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran tersebut. Sebagaimana imam kita, Imam Ahmad radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya seseorang tidak akan mampu memahami makna Al-Quran secara keseluruhan kecuali dia menelisik tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang makna Al-Quran tersebut. Dan Allah pun telah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tersebut, Allah kirimkan Al-Quran agar Nabi Muhammad menjelaskan makna Al-Quran tersebut kepada manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad akan al-dzikr. Apa itu al-dzikr? Yakninya Al-Quran, agar engkau menjelaskan maknanya kepada manusia dan agar mereka itu memikirkannya. Baiklah, setidaknya para ulama telah menjelaskan bahwasanya fungsi hadis terhadap Al-Quran itu setidaknya ada 3. Langsung saja, yang pertama adalah bayan taqrir. Apa itu bayan taqrir? Bayan taqrir adalah sebuah ayat dalam Al-Quran telah jelas maknanya, namun ada hadis yang mengokohkan, yang memantapkan kedudukan ayat tersebut. Bukan berarti ayat tersebut belum jelas maknanya, bukan, tapi ayat tersebut sudah jelas maknanya dan ada hadis yang mengokohkan, yang memantapkan ayat Al-Quran tersebut. Sebagai contoh, ada ayat dalam Al-Quran tentang berpuasa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Maka barang siapa di antara kamu yang sudah menyaksikan hilal atau bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, dalam ayat tersebut tidak ada yang perlu ditafsirkan lagi.
sudah jelas bahwasanya apabila kita telah melihat bulan, maka kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Namun ada hadis yang mengokohkan ayat Al-Quran tersebut. Apa itu? Iaitu hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, yakni yang berbunyi, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kamu telah melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kamu telah melihat bulan sekali lagi, maka berbukalah atau berhentilah dari berpuasa. Tidak hanya itu, masih ada lagi satu contoh dan banyak-banyak contoh lagi. Contoh yang lain adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kamu dan dua tangan kamu sampai dua siku, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah dua kaki kamu sampai dua mata kaki. Nah, dari ayat tersebut sudah jelaslah bagi kita, apabila kita ingin mendirikan salat, maka kita harus bersuci dari hadas. Namun ada hadis Nabi yang mengokohkan ayat tersebut. Apa itu? Yakni hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, "La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda." Tidak diterimalah salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Nah, selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan tafsir. Maksudnya adalah ada ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas maknanya, masih samar-samar maknanya. Maka Nabi menjelaskan apa maksud dari ayat Al-Quran tersebut, atau Nabi merinci ayat Al-Quran tersebut. Sebagai contoh, kita bisa mengambil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dan dirikanlah oleh kalian akan salat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di ayat ini Allah hanya menjelaskan, Allah hanya memerintahkan kita untuk mengerjakan salat. Namun bagaimana cara salat, bagaimana kaifiyat salat tersebut, Allah tidak menjelaskannya. Nah, oleh sebab itu maka Nabilah yang menjelaskan ayat ini dengan perkataan Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Contoh selanjutnya adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Yang artinya, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah oleh kalian akan tangan kedua-duanya sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Nah, dalam ayat ini Allah hanya memerintahkan bahwasanya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu potong tangannya. Namun Allah tidak menjelaskan tangan mana yang harus dipotong. Maka oleh sebab itu maka Nabi mengatakan bahwa Nabi pernah satu kali dalam hadis yang berbunyi, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisariqin faqata'a yadahu min mafsili yadihi." Maksudnya Rasulullah SAW pernah mendatangi akan seorang yang mencuri,
lalu Nabi memotong tangannya mulai sampai pergelangan tangannya. Nah, itulah contoh daripada bayan tafsir. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan tashri', yakninya bahwasanya hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran ditetapkan oleh Nabi dalam hadis beliau. Sebagai contoh, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli dhi nabin minas saba'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk memakan segala hewan buas yang bertaring. Baiklah, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita semua yang mendengarkan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.